우린 운명이야. 영원히 봉인된 채로 살아야 주인병원 닦고야! Tuh. Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 1, mari kita review. Perkenalkan, ada Baek Soo-jong di sini, seorang gadis yang tinggal bersama dengan adik dan ayahnya di rumah sederhana. Seperti adik kakak pada umumnya, Soo-jong dan Soo-bin tak pernah akur. Bahkan kali ini Soo-jong marah karena semalaman Soo-bin malah bergadang bermain game online. Soo-bin pun balik memarahi kakaknya karena katanya tingkatnya masih rendah dan ia pun jadi diremehkan teman-temannya. Soo-jong paling tak bisa deh mendengar kata diremehkan begitu. Dan meski di sekolah Soo-jong itu pintar, tapi ia tergolong kaum kismin dan hal inilah yang seringkali jadi ejekan teman-temannya. Namun Soo-jong tak tinggal diam, dia berani melawan ejekan temannya itu. Dan sebagaimana remaja lainnya, Soo-jong sedang mendambakan cinta pertamanya datang. Kapankah hal itu terjadi pada dirinya? Soo-jong pun kini bergadang semalaman demi menaikkan tingkatnya Soo-bin. Sebetulnya Soo-jong kesal karena Soo-bin malah memilih karakter dengan sifat penyembuh. Dan Soo-jong seperti masuk ke permainan itu. Ketika dia bersiap untuk berburu poin, malah diserobot oleh pemain lain yang bernama Naga Api Hitam si level tinggi. Soo-jong pun protes tak terima dan keduanya adu mulut lewat pesan di permainan itu. Tapi pertengkaran mereka harus berhenti dulu karena kini diserang kawanan serigala. Keduanya pun sibuk menghabisi musuh mereka masing-masing. Hingga ada perintah baru, jika keduanya menggabungkan kekuatan maka mereka akan mendapatkan poin khusus. Akhirnya keduanya memutuskan untuk bekerja sama dan dengan ketangkasan akhirnya mereka berhasil menumbangkan sang raja serigala merah. Poin kemenangan pun diraih dan ujungnya mereka menjadi teman aliansi. Soo-jong mulai diperkenalkan dengan aliansi lainnya. Mereka menamai aliansinya sebagai klan Yokrin. Soo-jong lalu meminta teman-temannya untuk memanggil nickname-nya Strawberry saja karena sebetulnya ia adalah wanita. Hari pun dilalui Soo-jong dengan sukacita dengan hobi barunya itu. Soo-jong pun akhirnya semakin dekat dengan si naga hitam yang mengatakan jika ia berumur 22 tahun. Mereka pun menjadi semakin intens berkomunikasi. Soo-jong terlihat sekali mengagumi sosok naga hitam. Dan itu adalah cinta pertamanya. Dan di saat klan Yokrin berkumpul, tim yang lain mulai menjodoh-jodohkan Soo-jong dengan si naga hitam karena katanya keduanya itu cocok. Dan hari yang ditunggu pun tiba karena klan Yokrin akan bertemu di dunia nyata. Soo-jong berdandan dengan rapi dan sangat cantik. Tapi saat kembali ke rumah, Soo-jong malah menangis histeris. Ia sakit hati banget. Cinta pertamanya berakhir dengan memalukan. Kenapa sih Soo-jong begitu? Karena ternyata tadi siang awalnya sih berjalan lancar. Satu persatu teman-temannya itu hadir. Ada yang cantik, ada juga yang berpakaian nyentrik. Dan akhirnya opa yang ditunggu Soo-jong pun datang. Dan tada! Sosok anak SMP pun muncul dengan pakaian uniknya yang serba hitam dan mencolok. Dan mengaku jika dia adalah naga api hitam. Wah, semua pun langsung terkejut karena naga api hitam tidak sesuai dengan bayangan mereka. Naga api hitam yang gentleman itu ternyata adalah seorang bocah SMP ingusan. Soo-jong kecewa berat, mana si naga api hitam pede banget nyanyi penuh penghayatan meski suaranya tak mendukung. Akhirnya Soo-jong pun merasa kesal sampai di ubun-ubun. Ia mulai murka merasa sudah ditipu oleh bocah ingusan itu. Tapi naga api hitam menyusul dan mencoba menjelaskan jika ia terpaksa berbohong karena stroberinya itu ingin sosok opah. Dan ia pun mengaku memang kini berumur 15 tahun. Tapi itu tidaklah penting. Toh mereka itu sudah ditakdirkan bersama. My destiny. Wah, para pejalan kaki di sana pun langsung histeris atas belak-belakannya si naga api hitam. Bahkan ia sampai berlutut menyatakan cinta. Ih, Soo-jong malu kebangetan jadi tontonan begitu. Lalu dengan suara keras Soo-jong pun menolak cinta si naga api dan mengatakannya kampungan. Suaranya jelek. Berani sekali bocah SMP labil itu.
Dan tak terasa waktu pun berlalu hingga kini sudah ada di tahun 2024 lagi. Seorang sekretaris tengah melaporkan hasil investigasi pada atasannya mengenai seseorang bernama Ban Juyon, cucu dan ahli waris satu-satunya dari perusahaan Yungsong. Ban Juyong sangat misterius katanya, dan tak ada yang mengetahui identitas aslinya. Dan pekerjaannya adalah menginvestigasi pekerjaan karyawan di anak perusahaan. Ia tak punya teman dan orangnya itu mudah curiga sekaligus teliti. Dan semua hal itu ia lakukan agar diakui sebagai ahli waris dari sang ketua. Sang atasan pun puas dengan laporan sekretarisnya itu, tapi tak lama datanglah seorang wanita lengkap dengan penjaga-penjaganya lalu menunduk hormat pada si sekretaris. Dan si atasan pun akhirnya ditangkap karena sedari tadi yang mereka bahas itu ya si sekretaris itu. Dialah Ban Juyon yang misterius itu. Kini Ban Juyon mendapatkan tugas baru lagi. Dengan kerja kerasnya selama ini, akhirnya ia mendapat posisi sebagai manajer umum di Yonsung Department Store menggunakan namanya sendiri, tanpa harus bersandiwara memakai nama orang lain lagi. Tugasnya itu cukup mudah, ia harus menaikkan omset perusahaan. Sedangkan di kehidupan dewasanya Sujong, kini ia bekerja sebagai kepala tim di Yongsun Department Store. Dia dikenal sebagai manajer umum killer. Sujong itu tak tahan jika ada tingkah manajer umumnya yang berkelakuan tak baik. Ia akan maju untuk membela hak-haknya sebagai pegawai. Bahkan ia sudah memecat 3 kali manajer umum. Sebutannya itu sudah melegenda di seluruh perusahaan. Jadi kini mereka sedang menunggu penunjukan manajer umum yang baru. Di siang hari, Ban Juyon nampak seperti manajer ideal dengan pakaian super rapi dan dewasa. Tapi ternyata ia punya kehidupan ganda. Kemana-mana ia selalu menenteng koper karena malam harinya ia menyalurkan hobi aslinya yaitu seorang rocker sejati. Dengan pakaian ala rocker, ia mulai mendatangi konser-konser musik. Tapi sedang menikmati alunan musik, Ban Juyon mendapat panggilan darurat dari ketua. Ia pun langsung tancap gas. Tapi di perjalanan mobilnya malah menabrak mobil di depan dan itu adalah mobilnya Sujong. Ban Juyon mumet. Ia harus menghindari skandal-skandal tak penting seperti ini agar disukai oleh ketua. Lalu dengan penyamaran seadanya, Juyon pun memberi kartu nama pengacaranya pada wanita di hadapannya itu. Karena ia sedang terburu-buru, tapi ternyata wanita di hadapannya tak terima. Karena pria itu sok kaya dan malah tak meminta maaf. Jadi ia meminta tanggung jawab si lelaki rocker ini dan ikut dengan mobilnya. Sujong pun langsung menganga karena ternyata ia dibawa ke rumah sakit. Ia sebetulnya jadi merasa tak enak, namun ia pun kesal ketika Juyon bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Karena Sujong mengira lelaki rocker itu sedang merayunya. Sungguh tak mempan. Dan ketika sedang lengah, Sujong pun kehilangan jejak si rocker. Sujong langsung mengeluarkan unek-uneknya ke si teteh cantik So Ha Jin yang kini membuka sebuah resto di ujung jalan dan sudah menjadi seorang janda. Lalu Ban Juyon bertemu dengan ketua di sebuah pemakaman karyawannya. Tampak terlihat baik hati pada orang lain, tapi sebetulnya pada Juyon, sang nenek begitu tegas. Bahkan si nenek menyalahkan kematian anaknya alias ayah Juyon pada Juyon yang saat itu masih sangat kecil. Sang ketua lalu memperingati jika Juyon harus membuktikan dirinya layak sebagai ahli warisnya dengan tanpa kesalahan sedikit pun. Karena ketua tak akan mentolerir hal itu. Ban Juyon pun mulai memasuki rumah mewahnya yang terkesan dewasa dan rapi itu. Tapi jauh di dalam sana, ia menyimpan ruangan tersembunyi, tempat ia menghilangkan segala kepenatan. Ada banyak koleksi dari mainan, manga, dan tempat inilah identitas asli dari Ban Juyon. Ban Juyon mulai masuk kerja, ia sungguh serius menjalankan misinya. Tiap kali merasa ada yang tak sesuai, maka ia akan merekam komplainannya di jam tangannya saat itu juga. Dia benar-benar serius menginspeksi di hari pertama. Lalu Ban Juyon menemui kenalannya, Kim Sin Won, yang super ganteng dan target cinta dari cewek-cewek. Diketahui mereka sudah saling mengenal kurang lebih 20 tahunan.
Dan kini Sujong bersiap menghadap manajer umum yang baru karena tadi ia sudah masuk ke ruangannya. Ia pun mulai mengetuk pintu, namun saat dibuka, wah Sujong melongo karena manajer umum sedang membuka baju dan ada tato naga besar di punggungnya itu. Sujong pun langsung menyadari jika manajer barunya itu adalah si rocker semalam. Dan episode 1 pun berakhir di situ.